usai suatu bencana terjadi. Tujuan utamanya apa dari mitigasi bencana adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengurangi resiko atau dampak yang ditimbulkan oleh bencana, khususnya bagi penduduk seperti korban jiwa, kematian, kerugian ekonomi, dan kerusakan sumber daya alam. Nah, bencana alam mengacu pada peristiwa ekstrim dan bencana yang disebabkan oleh proses atau kekuatan alam yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran, dan korban jiwa yang signifikan. Peristiwa ini terjadi tanpa campur tangan manusia karena sudah kekuasaan Allah. Kemudian yang pertama ada badai. Badai adalah sistem badai yang besar, kuat, dan berputar yang ditandai dengan angin kencang dan curah hujan yang deras. Ini adalah siklon tropis yang terbentuk di perairan laut yang hangat. Kemudian badai dikenal dengan nama berbeda di berbagai daerah, misalnya di Pasifik Barat disebut topan, kemudian sedangkan di Samudra Hindia disebut siklon. Apa yang harus dilakukan? Dengarkan berita lokal ya, yang pertama itu, dan pembaruan cuaca untuk mendapatkan informasi tentang jalur badai, intensitasnya, dan perintah atau peringatan evakuasi. Jika pihak berwenang mengeluarkan perintah evakuasi, segera ikuti perintah tersebut. Yang pertama dilakukan yaitu yang pertama harus sudah menyiapkan tas yang sudah berisi barang-barang penting dan dokumen penting untuk dibawa. Jadi kalau badai sudah bencana datang langsung siap untuk dibawa. Kemudian tetaplah di dalam rumah dan jauhi jendela selama badai. Carilah perlindungan di ruang interior kecil tanpa jendela di lantai paling bawah rumah Anda. Kemudian siapkan perlengkapan darurat termasuk makanan yang tidak mudah rusak. Kemudian ada air, senter, baterai, kotak P3K, dan radio bertenaga baterai. Yang selanjutnya yaitu banjir. Nah, ini banjir beberapa tahun yang lalu sampai sekarang pun masih terjadi juga di kota kita ya, di Kalimantan Selatan, di mana banjir adalah bencana alam yang terjadi ketika suatu daerah tergenang air secara berlebihan, biasanya akibat hujan deras, pencairan salju, atau meluapnya sungai, danau, ataupun wilayah pesisir. Nah, ini ada gambar foto-foto dokumentasi pribadi di mana pada saat tahun 2000 berapa ya, ini kemarin beberapa tahun yang lalu, yang pada saat banjir lagi besar-besarnya, ini di tetangga perumahan saya itu jadi sampai benar-benar tenggelam, rumahnya, banjirnya lumayan dalam seperti itu. Apa yang harus dilakukan? Nah, akan dilanjutkan oleh Saudara Buna. Silahkan. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika banjir datang? Yang pertama itu pindahlah ke tempat yang lebih tinggi jika berada di dataran rendah atau jika air banjir sedang naik. Pergilah ke tempat yang lebih tinggi agar tetap aman. Kemudian yang kedua, siapkan perlengkapan darurat termasuk makanan yang tidak mudah rusak, air, senter, baterai, kotak P3K, dan radio bertenaga baterai. Kemudian yang ketiga, ikuti instruksi dan panduan yang diberikan oleh otoritas setempat, termasuk jalur evakuasi dan lokasi shelter. Kemudian yang terakhir, dengarkan berita lokal dan pembaruan cuaca untuk informasi tentang situasi banjir, perintah evakuasi, dan nasihat keselamatan. Lanjut. Kemudian ada erupsi. Letusan gunung berapi adalah fenomena alam di mana lelehan batuan, gas, dan material lainnya terlontar dari lubang atau celah gunung berapi ke permukaan bumi atau ke atmosfer. Letusan gunung berapi merupakan akibat dari penumpukan tekanan di dalam kerak bumi yang sering dikaitkan dengan pergerakan lempeng tektonik. Lanjut, Bu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan ketika erupsi? Yang pertama, dengarkan berita lokal, pihak berwenang, dan lembaga pemantauan gunung berapi untuk mengetahui informasi terkini tentang aktivitas gunung berapi dan peringatan atau perintah evakuasi apapun. Kemudian yang kedua, tetap berada di dalam rumah jika memungkinkan untuk menghindari paparan abu vulkanik, gas, dan bahan berbahaya lainnya.
Yang ketiga, hindari sungai dan daerah dataran rendah yang rentan terhadap lahar atau semburan lumpur vulkanik yang disebabkan oleh mencairnya es dan salju vulkanik. Yang terakhir, dengarkan dan perhatikan peringatan aliran piroklastik abu panas yang bergerak cepat dan awan puing yang dapat mengalir menuruni lereng gunung berapi. Selanjutnya, lanjut Bu. Kemudian ada gempa bumi yang mungkin kemarin sempat terasa di Kalimantan Selatan. Gempa bumi adalah guncangan tiba-tiba dan keras pada permukaan bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik di bawah kerak bumi. Ini adalah fenomena alam yang terjadi akibat pelepasan akumulasi tekanan di sepanjang garis patahan. Gempa bumi dapat terjadi di sepanjang batas lempeng, tempat lempeng tektonik berinteraksi, atau di dalam bagian dalam lempeng tektonik. Lanjut. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika gempa bumi sedang terjadi? Yang pertama, bersiap untuk gempa susulan dan terus ikuti teknik-teknik merunduk, berlindung, dan berpegangan. Kemudian yang kedua, jika Anda berada di dalam ruangan, tetaplah di sana, hindari berlari keluar rumah selama guncangan, karena puing-puing yang berjatuhan atau pecahan kaca dapat menimbulkan resiko. Kemudian yang ketiga, terus ikuti perkembangan dan informasi terbaru dari pemerintah setempat mengenai gempa bumi dan potensi gempa susulan. Yang terakhir, jauhkan diri dari potensi bahaya seperti perabotan tinggi, rak buku, atau lemari yang dapat roboh. Selanjutnya ada tanah longsor. Tanah longsor mengacu pada pergerakan massa tanah, batu, dan puing-puing ke bawah di sepanjang lereng. Ini adalah fenomena geologi yang dapat terjadi karena berbagai faktor seperti gravitasi, curah hujan yang tinggi, gempa bumi, aktivitas gunung berapi, atau aktivitas manusia. Lanjut. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika tanah longsor terjadi? Yang pertama, tetap terinformasi dengan memantau berita lokal, pembaruan cuaca, dan peringatan atau perintah evakuasi yang dikeluarkan oleh pihak berwenang setempat. Yang kedua, jika berada di daerah rawan longsor atau jika pihak berwenang mengeluarkan perintah evakuasi, segera tinggalkan daerah tersebut. Yang ketiga, jika evakuasi tidak memungkinkan, carilah tempat berlindung di gedung atau bangunan yang stabil di tempat yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, hindari bantaran sungai dan daerah dekat badan air yang rentan terhadap erosi saat terjadinya tanah longsor. Selanjutnya untuk tsunami akan dilanjutkan oleh Ibu Dipa. Bunga, dilanjutkan dulu soalnya Diva izin ke toilet dulu tadi. Nggih, Bu. Nah, kemudian ada tsunami. Tsunami adalah serangkaian gelombang laut yang dipicu oleh gangguan yang signifikan. Biasanya terkait dengan gempa bumi di bawah laut, letusan gunung berapi, atau tanah longsor. Tsunami dapat menjalar dalam jarak yang sangat jauh di lautan dan menyebabkan kerusakan yang menghancurkan serta menghilangkan nyawa ketika mencapai daerah pesisir. Selanjutnya. Apa yang kita harus lakukan, yaitu yang pertama, tetap dengarkan berita lokal, pembaruan cuaca, dan peringatan tsunami yang dikeluarkan oleh pihak berwenang untuk mendapat informasi terkini tentang situasi. Kemudian yang kedua, jika berada di daerah pantai, dan pihak berwenang mengeluarkan peringatan tsunami atau perintah evakuasi, segera tinggalkan tempat tersebut dan pindah ke tempat yang lebih tinggi atau ke pedalaman. Kemudian yang ketiga, pindahlah ke tempat yang lebih tinggi secepat mungkin. Carilah lokasi yang setidaknya 30 meter atau 100 kaki di atas permukaan laut. Dan yang terakhir, setelah mencapai tempat yang lebih tinggi, terus pantau berita lokal, radio, atau saluran komunikasi darurat untuk mendapatkan informasi terbaru. Kemudian ada tornado. Tornado adalah kolom udara yang berputar cepat dan keras yang bersentuhan dengan permukaan bumi dan awan cumulonimbus atau awan badai petir. Tornado dicirikan oleh awan berbentuk corong yang memanjang ke bawah dari badai petir yang sering disertai dengan corong kondensasi atau awan puing-puing yang terlihat seperti gambarnya di layar. Lanjut. Apa yang harus dilakukan ketika tornado terjadi? Yang pertama, pindahlah ke ruangan interior yang kecil, tidak berjendela dan kokoh di lantai paling bawah rumah, seperti ruangan bawah tanah atau
atau dua kali, seperti ruang bawah tanah. Kemudian yang kedua, berlatihlah secara teratur dengan keluarga, teman, atau untuk memastikan semua orang tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi tornado. Kemudian yang ketiga, dengarkan pembaruan dan peringatan cuaca setempat melalui radio cuaca bertenaga baterai atau aplikasi ponsel pintar. Yang terakhir, melindungi kepala dan leher dengan lengan atau benda yang kokoh untuk melindungi puing-puing yang berterbangan. Selanjutnya, mana ada kekeringan. Kekeringan adalah periode curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, yang mengakibatkan kekurangan pasokan air yang secara signifikan berdampak pada ekosistem, pertanian, dan aktivitas manusia. Kekeringan merupakan bencana alam yang dapat terjadi di berbagai wilayah di seluruh dunia yang menyebabkan konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang signifikan. Kemudian yang harus kita lakukan ketika terjadinya kekurangan yaitu menggunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Matikan keran air dengan rapat untuk mencegah menetes, perbaiki kebocoran dengan segera dan gunakan air seperlunya saja. Kemudian mempertimbangkan untuk menampung dan menggunakan kembali air untuk keperluan yang tidak dapat diminum, seperti menyiram tanaman atau membersihkan rumah. Kemudian yang ketiga, siram tanaman dan kebun pada jam-jam yang lebih sejuk untuk meminimalkan penguapan dan gunakan mulsa untuk menjaga kelembapan tanah. Dan yang terakhir, mendidik diri sendiri dan orang lain tentang pentingnya konservasi air selama musim kemarau. Lanjut. Nah, itu tadi yang terakhir dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya silahkan kelompok Rahmat dan Bu Linda untuk presentasi. Untuk pertanyaannya yang di chat room kami tampung dulu ya Prof untuk mencari jawabannya. Terima kasih. Ada dua ya? Inggih Prof, dua Prof. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pada hari ini kami dari kelompok dikotomi teknologi dan lingkungan akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Untuk kelompok kami sendiri ada saya sendiri, Nami Syifa, Rahmat Saifuddin Anwar, dan Ibu Vina. Baik, untuk yang pertama itu akan disampaikan oleh Rahmat Saifuddin Anwar. Kepada Rahmat, saya persilahkan. Jadi kelompok kami sebenarnya membahas tentang teknologi ramah dan tidak ramah lingkungan. Di akhir-akhir ini, dorongan untuk opsi kita menggunakan teknologi ramah lingkungan itu sangat melonjak karena keprihatinan kita terhadap lingkungan dan terutama energi ya. Dasarnya adalah pencemaran lingkungan, kemudian kerusakan lahan, kemudian keterbatasan energi dan lain-lain, sehingga muncullah teknologi ramah dan pembedaan teknologi ramah dan tidak ramah lingkungan. Apa yang jadi penyebab teknologi ramah lingkungan ini semakin meningkat? Yaitu yang pertama, adanya perbedaan yang signifikan antara teknologi ramah dan tidak ramah lingkungan, sehingga kita perlu membedakan mana yang perlu kita gunakan supaya manfaatnya
makin terasa gitu. Kemudian adanya keprihatinan terhadap perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Kemudian keinginan kita untuk melakukan perubahan serta semakin banyaknya research atau penelitian yang memang fokus pada teknologi ramah lingkungan. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mendorong atau mengadopsi teknologi ramah lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari? Seperti studi yang dilakukan oleh Zhou dan kawan-kawannya, ini salah satu caranya adalah memberi insentif untuk adopsi teknologi ramah lingkungan. Selain itu juga menurut ST juga ada pendidikan yang sangat penting untuk kesadaran tenaga kerja dan praktik keberlanjutan. Beberapa usaha berdasarkan penelitian kita kaitkan dengan beberapa artikel yang kita temukan. Yang pertama adalah yang tadi memberikan insentif atau kita membooster gitu ya. Kan sekarang itu mirip dengan UMKM, kalau sekarang itu kan ada bantuan dari pemerintah. Nah, sebaiknya kalau kita ingin mendorong teknologi ramah lingkungan, itu bisa juga pemerintah memberikan insentif gitu. Bahkan dulu pernah di kampung-kampung bagi yang punya ternak itu pernah dibantu dengan membuat biogas. Itu salah satu bentuk incentivizing adoption dari pemerintah. Kemudian sekarang juga pencemaran lingkungan, penggunaan teknologi ramah lingkungan itu masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang diteliti oleh ST bahwa peran pendidikan dalam berbagai pengetahuan dan berbagai pengetahuan dalam meningkatkan adopsi teknologi ramah lingkungan itu sangat penting. Kemudian kesadaran tenaga kerja juga penting. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah sustainable practice. Atau kita harus sesudah dikasih insentif, kemudian kita diberi pelatihan dan lain sebagainya, kita harus menjaga agar penggunaan adopsi itu berlanjut terus-menerus. Jangan cuma nanti ketika insentif uangnya habis dari pemerintah lalu stop. Nah, itu kebanyakan dari kita itu seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat agar apa yang telah kita lakukan sekarang itu berkelanjutan. Nah, dapat dilakukan dengan beberapa metode sesuai dengan penelitiannya Wang dan kawan-kawan. Beberapa hal yang menyebabkan kita itu enggan untuk melanjutkan apa yang sudah kita lakukan itu yang pertama adalah tidak efisien dan merugikan lingkungan. Kemudian sama dengan tadi, itu kita harus menanamkan diri bahwa kita perlu adanya perubahan. Dan yang terakhir tentu kita mempromosikan langkah-langkah alternatif agar penggunaan teknologi ramah lingkungan itu semakin sering kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada inovasi kelanjutan, penggunaan efisiensi energi, dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Untuk apa? Untuk mengurangi jejak karbon. Nah, ini salah satu, itu tadi langkah-langkahnya ya. Kemudian ada lagi penggunaan siklus hidup produk yang misalkan kita punya plastik, kita kalau membuang plastik itu malah mencemari lingkungan. Yang bisa kita lakukan adalah menambah siklus hidup plastik itu tadi. Jadi jangan langsung dibuang, tapi kita gunakan berulang-ulang sampai akhirnya ya misalkan kita yang tadinya bisa 1 hari itu membuang 1 plastik, kita usahakan 3 hari sekali itu 1 plastik. Kalau tidak bisa kita menggunakan yang ramah lingkungan gitu. Secara kasar seperti itu untuk menambah siklus hidup produk nih, memperpanjang masa pakai. Kemudian yang kedua, pengelolaan limbah elektronik dengan cara daur ulang atau penghapusan.
Penghapusan itu maksudnya tidak menggunakan sama sekali. Kemudian tadi melalui pendidikan dan kolaborasi dan kemitraan. Berikutnya disampaikan oleh Bu Linda. Ya, baik. Selanjutnya, itu adalah contoh dari penerapan teknologi ramah lingkungan sebagai bentuk untuk membatasi teknologi yang tidak ramah lingkungan tadi. Oke, jadi di sini saya menyajikan sebuah video. Nah, untuk yang pertama itu bentuk dari teknologi ramah lingkungan yang sudah diterapkan itu dari energinya, itu dari energi matahari, angin, ombak, angin, dan panas bumi yang sudah diterapkan di Indonesia. Nah, untuk energi matahari itu ada PLTS ya, atau penggunaan panel surya di sini. Jadi penggunaan energi matahari yang kemudian nanti diubah menjadi energi. Nah, ini sudah diterapkan di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya adalah di Desa Wineru, Sulawesi Utara. Dan selanjutnya itu adalah untuk energi air. Nah, ini teknologinya memanfaatkan air ya untuk menggerakkan turbin yang ada di alat tersebut yang kemudian akan menghasilkan energi seperti itu. Nah, ini sudah diterapkan juga di Indonesia. Dan selanjutnya adalah untuk energi ombak di sini dengan memanfaatkan ombak yang ada di laut. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sudah diterapkan di Indonesia. Itu salah satunya adalah di Selat Larantuka di Nusa Tenggara Timur. Nah, kemudian selanjutnya energi angin, ini yang sering kita lihat sebagai kincir angin. Nah, ini juga sudah diterapkan di Indonesia, itu salah satunya di PLTB Kabupaten Sidrap. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya itu energi panas, di mana untuk energi panas ini dari alatnya itu memanfaatkan uap. Ya, kemudian akan menghasilkan energi. Nah, ini sudah diterapkan di Indonesia ya, salah satunya itu di PLTP Sarula, Sumatera Utara. Nah, selanjutnya, mohon maaf. Oke. Dari energi-energi tadi, itu juga bisa memanfaatkan biomasa yang memanfaatkan kotoran dari makhluk hidup. Misalkan tadi seperti ada gambar sapi, nah itu juga bisa diubah menjadi energi. Nah, selanjutnya itu pada bidang transportasi, ini sudah banyak diterapkan juga untuk pada mobil listrik, mobil surya, dan mobil hidrogennya. Nah, selanjutnya itu pada bidang industri, itu menggunakan biopulping. Ini alatnya jadi dimulai dari proses pemotongan kayu, pengusahan kulit, kemudian pembuatan pulp dan pencampuran zat, dan selanjutnya kertasnya digulung seperti itu. Dan ini ada pada bidang lingkungan, itu dengan menggunakan fitoremediasi. Jadi di sini ada sampah organik yang dimasukkan ke dalam tanah. Nah, jadi ini juga akan menghasilkan biopori di mana nanti air itu juga dapat lebih mudah menyerap ke dalam tanah seperti itu. Nah, selanjutnya itu untuk pengolahan air. Nah, ini juga memanfaatkan teknologi ramah lingkungan yang menggunakan bahan-bahan alam. Jadi air kotor itu disaring melalui kerikil, sabut kelapa, arang, ijuk, dan spons. Yang kemudian nantinya air itu dapat layak digunakan seperti itu. Atau ini adalah teknologinya, teknologi osmosis balik. Ini juga masih dalam pengolahan air. Jadi di sini menggunakan katrol beban dan diberi tekanan ya. Di sini ada larutan pekat dan larutan encer yang dipisah dengan membran semi permeable. Kemudian nanti ini hasilnya akan menghasilkan air yang dapat dikonsumsi seperti itu.
Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya kami mohon maaf. Selanjutnya sesi tanya jawab ya. Silakan kalau awalnya deh, moderator pertama. Ya. Inggi, baik. Terima kasih atas presentasinya kelompok Bu Linda. Untuk selanjutnya yaitu tanya jawab, dan dari kelompok kami akan menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat room dari Prof. Zaini. Silahkan untuk Saudara Diva untuk menjawab terlebih dahulu. Silahkan. Oh iya, tunggu Pak lah. Hilang layar dulu. Yang pertama, masalah di gempa bumi. Biasanya itu panik duluan ya. Kalau kayak kemarin itu, gitu ada gempa kan kita. Nah, biasanya panik duluan. Nah, itu gimana? Jadi sebenarnya kita itu tidak apa ya, untuk pemahaman cara penanganan bencana, cara menanggapi bencananya itu masih belum optimal. Kita belum ambil contoh di Jepang. Di Jepang mereka itu sejak masih TK gitu loh. Mereka itu sudah dilatih untuk bagaimana bersikap, misalnya ada menyeberang jalan pun mereka ada pembelajarannya, itu dilakukan disampaikan oleh polisi. Lalu misalnya yang ini untuk bencana dari menteri ya, dari badan yang penanggulangan bencana sana, mereka datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau di Indonesia mitigasi bencana ini dilimpahkan ke guru, sedangkan pembelajarannya itu gimana ya? Tidak biasanya hanya teori. Jadi tidak praktek langsung. Kalau gempa misalnya, ya yang pertama solusinya kita harus keluar dari gedung, akan tetapi misalnya kita sudah nggak bisa lagi nih keluar dari gedung, apa yang harus dilakukan? Jangan panik, coba tenang dulu, misalnya sembunyi di bawah kolong meja gitu, lindungi kepala dan organ tubuhnya meringkuk gitu. Nah, itu sepertinya hanya beberapa sekolah atau bahkan hampir semua sekolah tuh tidak melakukannya itu. Ya enggak. Lalu solusi untuk kerusakannya. Ini kerusakan dari gempa ini memang tidak apa ya? Tidak bisa tidak bisa diprediksi gitu. Cuma sebenarnya bisa dicegah. Salah satunya itu dengan ya alarm, tapi lagi-lagi kita balik lagi di Indonesia tidak secanggih di luar. Tidak ada pemberitahuan misalnya ada bencana. Sebenarnya kalau ulun kagum dengan pemerintah Jepang. Mereka 5 menit sebelum adanya gempa, 5 menit sebelum adanya bencana itu datang, ada notif di HP mereka. Itu pemberitahuan dari pihak pemerintah kalau nanti ada bencana, sehingga warganya itu bisa selamat. Yang rugi hanya material, nyawa insya Allah katanya bisa lah gitu. Nah, kalau itu tanggapan ulun dari misalnya yang bencana tuh. Tapi bencana ini sebenarnya juga setelahnya itu ada hikmahnya,
ada apa ya, ada sisi positifnya. Misalnya kalau ujar banjar tuh penghapus dosa. Bala. Nah, bisa juga teguran, bisa juga. Eh, Kalau apalagi misalnya gunung berapi meletus atau erupsi, abunya itu kan sebenarnya memang merusak dulu, tapi setelahnya menyuburkan tanamannya kan. Nah, itu dampak eh, apa? Salah satu dampak yang positifnya. Kalau misalnya banjir itu misalnya jadi teguran, kita jadi sadar, oh harusnya itu dibikin apa solokan biar nggak banjir lagi, terus apa jangan buang sampah sembarangan lagi di situ gitu loh. Nah, lalu mengenai ruang bawah tanah bunker, ya kalau di luar negeri itu mungkin biasa. Kalau di Indonesia, kayaknya ulun taunya tuh cuma basement. Iya, tapi basement itu setengahnya dari bunker kalau nggak salah saya ingat ulun, atau semi basement. Nah, kalau ruang bawah tanah ini, kalau di luar negeri itu ya untuk menyelamatkan diri, tapi dari bencana alam yang di atas, misalnya kayak tornado atau badai-badai yang seperti itu. Kalau misalnya apa gunung berapi yang laharnya jalan, kalau pakai bunker itu kejadian seperti di mana ya, lu lupa. Yang sembunyi di bunker malah terbakar, teroven. Nggih. Jadi bunker itu ruang bawah tanah itu kayaknya untuk bencana yang seperti angin itu aja yang di atas. Terus wabah, kalau bencana seperti wabah, itu gimana ya sebutannya? Lebih ke penanganannya, pencegahan, misalnya karantina. Itu kalau menurut ulun, kalau mitigasinya itu karantina. Pencegahan dulu terus karantina. Kalau wabah penyakit ini kayak gini seperti ya COVID-19 itu masih bisa lah gitu. Walaupun kerugiannya juga itu lebih banyak ke korban jiwa. Saya rasa cukup nggih, Pak. Ada lagi? Mungkin teman-teman dulu ada yang bisa nambahkan secara spesifiknya gimana penanganan. Gitu. Mungkin menambahkan yang disinggung tadi mengenai peran pendidikan. Mungkin Indonesia belum seperti Jepang yang kesiapannya lebih matang gitu. Di Indonesia lebih baik pendidikan itu mungkin mengambil peran yang lebih untuk mengatasi beberapa bencana yang sering terjadi di Indonesia. Di mana pendidikan itu dapat melatih siswanya untuk si sekolah itu lebih baik melakukan penyuluhan dan peningkatan kesadaran kepada siswanya. Jadi siswa itu dapat diberi pengetahuan mengenai tadi jenis-jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah mereka, kemudian bagaimana tanda-tanda peringatannya dan langkah apa yang harus diambil. Mungkin yang seperti itu harusnya diajarkan di sekolah-sekolah yang daerahnya sendiri itu cenderung terjadinya bencana. Kemudian bagaimana mengurangi resiko terjadinya bencana dan melindungi diri mereka sendiri serta orang lain ketika bencana itu terjadi. Kemudian ada pun peran pendidikan itu dapat pembentukan keterampilan dan kesiapsiagaan. Di mana seperti yang disampaikan Ibu Dipa tadi, lebih banyak paniknya dibandingkan dengan
kita tuh mikir dengan tenang gimana nih saat bencana itu terjadi. Mungkin itu perlu dilatih dan harus siap siaga itu sebaiknya jangan hanya teori tapi juga aksi nyata, latihan-latihan di sekolah-sekolah seperti itu. Kemudian ada mungkin di bidang pendidikan juga dapat berkontribusi untuk penelitian dan inovasi yang lebih baik bagaimana membuat inovasi terbaru untuk mendukung pencegahan bencana, terus tuh peringatan-peringatan mitigasi bencana, seperti yang tadi disampaikan kelompok Rahmat juga teknologi-teknologi yang ramah lebih ke lingkungan, kemudian bagaimana menangani atau memberikan solusi-solusi terhadap setelah terjadinya bencana. Mungkin lebih lanjut sebaiknya dilakukan penelitian dan inovasi terbaru terkait teknologinya. Mungkin itu yang dapat sampaikan Bu, tambahan dari Ulun. Makasih. Oh, inggih, baik. Demikian dari jawaban yang ada di chat room. Untuk selanjutnya silakan kelompoknya Pak Rahmat dan Bu Linda untuk membahas menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Prof. Zaini. Silakan. Ada catatan kecil sebenarnya. Kita kan tidak teoritis lah, karena semua sumber bencana sudah ada, banjir ya, rob air laut misalnya, banjir, rob, kebakaran hutan, kebakaran pemukiman, kemudian penyakit, ya. Kemudian kerusakan lahan, karhutla ya, kerusakan lahan, kehutanan dan semak ya, semak. Sudah, makanya sekarang tidak ada lagi yang diteoritiskan, kecuali Jawa sudah ada, yang muncul dan dituliskan. Berarti memasukkan ke dalam kurikulum seperti apa, pesan-pesan kepada siswa aja mereka tadi kerja di daerah itu. Kalau kayak secara supaya gurunya punya pengetahuan, kemudian siswa itu dibekali. Sampai menghasilkan sebuah anak bangsa yang tidak ada, anak bangsa yang tidak dapat menghadapi musibah itu. Jadi kita tidak ada berikutnya, tidak. Sekarang tidak semua kayak kemarin ya. Kalau itu gempanya ada di Tuban, pesisir utara ya. Kita orang Bajan masalah di jam 1 ini. Jam berapa? Jam 4 dewasa. 4 dewasa. Menjamu ke pasar. Sementara kejadian gempanya sendiri itu sampai jam siang. Kabar Bajan sampai ke Kalimantan. Mata Purakana terasa, terasa, bayi-bayi tidak terasa. Udah terhindar. Jadi silakan nanti guru berkreasi mencari materi cuplikannya gimana cara mengatasi bencana ya. Kebakaran lahan, kebakaran rumahan itu sudah bagus penjelasannya, sudah bagus. Itu punya 3 kata lebihnya ya. Yang ilmu keterbitannya. Silakan dilanjutkan. Nanti komentari belakangan aja lah. Belakangan. Sekarang yang mau tambahan dengan pertanyaan siapa? Ada komentarnya. Silakan dari kelompoknya Pak Rahmat dan Bu Linda. Oke, mungkin kami akan menjawab dulu yang masalah fenomena masyarakat ini semakin diberi BLT semakin malas bekerja. Tapi ya tidak semua. Di chat berapa itu Pak? Nggih, Pak. Silakan ditanggapi. Nggih. Masyarakat penerima BLT terus. Masyarakat penerima BLT itu malah malas bekerja itu. Tapi ini nggak semua ya Bapak Ibu ya. Tidak semua ya. Nah, apa penyebabnya? Biasanya kalau menurut kami itu karena kecenderungan masyarakat itu memiliki etos kerja yang rendah. Apa itu etos kerja? Yaitu keyakinan dalam diri seorang saat mengerjakan sesuatu itu bahwa aku bisa, aku harus bekerja lebih keras untuk memberikan hasil yang terbaik gitu.
Jika etos kerjanya ini rendah, maka individu mungkin lebih memilih untuk terima bantuan aja daripada bekerja keras. Toh aku tidak bekerja, sudah dapat uang, ngapain lagi bekerja gitu. Kualitas manusia, Kemudian, kualitas manusia kemudian, kualitas manusia sangat rendah ya. ini, Ada yang punya anak kan sekolahkan kuliah dan lain-lain. Sementara bapaknya menunggu itu 3 bulan lucu ya. Apa tidak semua. Iya. Hal lanjut. ini Pak. Nah, selanjutnya selain atas kerja yang rendah tadi, kita juga keseringan itu memiliki budaya yang instan. Apalagi sekarang ya, kalau dulu saya masih merasa zaman-zaman SD, SMP itu mengerjakan soal dan sebagainya itu benar-benar yang mencari buku gitu. Karena zaman dulu akses ke internet di kampung saya itu belum terlalu maju sampai sekarang. Cuman sekarang ini karena ada efek tadi teknologi yang semakin canggih itu malah membuat budaya instannya semakin merajalela. Jadi kita apa-apa tuh maunya instan, ketik di Google langsung muncul jawabannya. Kalau dulu itu kita harus membaca bukunya apa, ini materinya apa, di buku apa, kita harus buka itu, kita harus baca satu-satu. Nah, akibat adanya budaya instan ini, itu keinginan untuk mendapatkan hasil segera tanpa perlu bekerja keras ini semakin meningkat. Nah, hal ini juga mungkin berpengaruh terhadap sikap masyarakat terhadap BLT. Komentar ya. Kemudian, Komentar ya. Itu memang terasa ya, sangat terasa di kelas ya. Jadi heran, kenapa ini kayak mahasiswanya? Ketika satu kelompok maju ke depan ya, kelompok ke depan ada moderator ya, ada pemakalah, ada yang membahas. Nah, ketika ada pertanyaan dari kawan-kawan satu kelas tadi, dia tidak membedah makalahnya, tidak, tapi mencari materi sumber lain. Baiknya saya akan menjawab yang lebih dulu, jadi kita harus mulai dulu. Lucu jadinya, lucu. Yang diminta itu mempertanggungjawabkan makalah itu, tidak lain. Tapi kalau kelompok mah menggunakan internet, apa aja ya kalau ada nyambung, nyambung. Nah, lalu kayak apa caranya itu mas? Sangat membesarnya mengajar atau lain-lain. Maksud mengajar. Makalah itu kan sebuah makalah itu hasil dari ini ya. Dia mengambil dari buku-buku ya. Buku. Dia membaca buku-buku, kemudian di dasar menyusun makalah ya. Kemudian dia mendapat pertanyaan dari orang lain. Ya. Kayak apa? Dia akan menyusun solusi baru. Artinya sebuah makalah itu beberapa tahapan pengetahuan itu, beberapa tahapan menjadi pengetahuan yang dilalui. Asal jujur, biasalah ada tulisan makalah yang pertama, mahasiswa mencari bahan ya, bahan di buku atau di mencari bahan itu dibaca cocok aja makalah itu, baca. Kalau sudah cocok kan dibuat dalam naskah malah ya, diberi kalimat yang lain belum dua sudah. Pada saat mau presentasi kan dibaca lagi 3 sudah. Kemudian kan dicecar dengan pertanyaan kan 4 sudah. Jadi mahasiswa itu dihuruk seperti itu. Dihuruk bukan apa yang akan ditanyakan, itu akan dicari dulu. Kalau saya itu sangat memprihatinkan. Ketika belajar berkelompok, sarana makalah, sarannya ada sama benar makalah bagus. Cuma mempertahankan makalah itu yang kita di jalan. Seharusnya ia itu menjawab dari isi makalah itu. Nah, tekniknya apa? Jadi jangan membuat makalah secara vulgar, gampang rinci, jangan disembunyikan lah sebagian dulu. Supaya membentuk sebuah pertanyaan. Jadi tanya dibuat, solusi dibuat, apa yang ditanyakan lagi? Harus memancing. Apa yang terjadi jika di Kalimantan Selatan itu terjadi gempa? Jadi bisa diarang-arang. Nah, itu kan harapannya yang masuk belajar di situ. Bukan menjadi sumber yang lain, tidak. Paham maksudnya itu? Nah, itu PR ya kita buat ke depan apabila ada makalah terus langsung ada hasilnya itu kita menagih sesuatu yang belum diutarakan di makalah, sesuatu yang
sesuatu itu disimpan oleh Tuhan, disimpan. Jadi jaga kalau mau bagus, kalau mau tidak bagus, jor-joran langsung ya. Untuk mengatasi bencana alam ada 1, 2, 3 itu jor-joran namanya. Jadi kita itu berpikir terus beda tadi ya. Ya itu kalau menurut aku itu memanjakan ya. Dan ada unsur politiknya. Itu saya yang beberapa punya masyarakat malas bekerja, mau menjadi segera dapat. Jadi ya udah anu, Pak Ugah ya Pak Ugah di jalan sebenarnya di Banjar Baru Pak Ugah di KKP kamu aja ada juga mengganggu perjalanan dan itu mendidik masyarakat mas sampai mampu bisa mencapai 100.000 sehari penghasilan 100.000 sehari penghasilan bayangan. Nah, sementara kalau kita di sawah berlari ambil upahnya susah berkatnya kan ada berkatnya kan ada berarti sawah tadi ya berarti di Pak Ugah kan ada berarti. Nah, itu fenomena sekarang yang terjadi malas bekerja. Lalu maunya dapat duit cepat. Yang paling parahnya adalah kalau mereka cari ikan ya, ikan itu diberikan cukup 3 hari ya, di dikonsumsi dan dijual untuk saya. Dia tidak bekerja, dia di rumah. Ketika hari ketiga itu dilalui dan bahan sudah habis, maka baru ke sawah lagi, lagi. Itu malas banget bekerja itu. Ada duit bekerja, ada duit kan bekerja. Jadi kita tanggung jawab kita di hadapan anak SD SMA tahun satu di hadapan. Nah, di sepanjang kali tangi itu ya, mulai dibuka di jembatan kali tangi sampai ke rumah sakit Islam ya, rumah sakit Sari itu banyak orang kaduknya itu berjualan ya, kaduk itu berjualan dia memajang 5 biji jeruk, 5 biji jeruk, kemudian satu ikat kerupuk duduk si ibu kan situ didampingi anaknya 2 orang. Apa yang diminta, apa yang diharapkan ibu kan? Apa yang diharapkan ibu? Apakah ibu itu mengharapkan laku jual itu tidak? Yang diharapkan apa? Mengharapkan laku jualnya atau tidak? Jadi sekali lagi lah. Di sepanjang kaitannya ada fenomena sekali itu orang membuat suatu kegiatan transaksi pikiran hanya kedok. Contohnya adalah ibu itu dengan anaknya menjual rokok sertifikat ya 5 atau 3 biji tapi di trotoar ya ditungguin beberapa jam sampai sore hari. Lalu apakah yang menghasilkan jualannya atau bukan? Siapa bisa menjelaskan? Ya, saya bisa nyambung berikutnya. Bisa disambung. Sebenarnya jawabannya itu untuk mendapat penghasilan itu bukan berapa tuh tiap hari baru itu nggak ada pelit apa untuk penghasilan berarti kalau untuk penghasilan maka duitnya diharapkan duit yang diharapkan itu adalah berapa jumlah haji satu ikat kerupuk ditambah dengan 5 biji jeruk ya mungkin tidak lebih dari 20.000 mungkin ya bisa sampai 10.000 aja untuk kurang. Apakah itu diharapkan? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Alasannya apa? Alasannya apa? Ada menemukan bilang dibuka undang itu sampai ke kali tangi itu polanya pola seperti berjualan yang ekstrim. Yang kedua abang beca itu tidak menarik penumpang tapi menunggu di jalan ya. Tidak menarik penumpang bisa jadi jalannya hancur kayaknya lucu duduk di jok beca itu yang harapan orang kasihan nah, itu kamu kelas aja itu pura-pura ya dua saja ada anak kecil
anak itu kan menjual kerupuk, minta belas kasihan aja orang kari, terus masih mending ya. Nah, itulah yang terjadi sekarang ini. Misalnya, apakah kita mau sekali membantu itu? Hati-hati. Kalau kita membantu orang, apakah orang itu unsur atau tidak dulu? Kalau yang support berusaha ya jadinya tambah sih, sama di Pak di jalan itu sama. Kita berharap kan mudah-mudahan dia itu jadi kerja lain, juga kerja lain. Dengan cara apa? Dengan cara jangan memberi supaya itu lebih maksimal. Kalau berpikir berhenti bekerja seperti itu berhenti ya, terus ke masyarakat lagi. Nah itu ya sih. Ini sudah dijawab ya, sudah dijawab itu tujuan utamanya. Karena kamu merasa ya, kamu pencitraannya seolah ya menjual barang itu baru duitnya. Pencitraan karena barang yang dijual kan tidak ada lebih jeruk ya. Bisa ditanggapi, bisa dipahami ya. Bisa ya, kalau bisa ditanggapi kalau tidak jangan aja kita masuk ke cek dulu masuk aja ada siapa Kelompoknya Pak Rahmat dan Bu Linda ada yang ditambahkan lagi? ya, ya. Kalau ada silahkan. Mungkin dari saya yang tadi saya sampaikan, tapi dari anggota kelompok kami yang lain, mungkin dari Ibu Linda atau Ibu Nur Alpina, silakan kalau ingin menambahkan. Ya, baik. Jadi saya akan mencoba menambahkan dari jawaban Bapak Rahmat tadi. Jadi kan Bapak Rahmat tadi menyebutkan bahwa kenapa masyarakat Indonesia itu ketika diberi BLT itu membuat mereka itu malas bekerja seperti itu. Dan itu disebutkan bahwa karena ada budaya instan. Nah, saya akan menambahkan selain itu juga karena mungkin kondisi ekonomi mayoritas masyarakat Indonesia itu masih kurang sehingga dengan adanya BLT tadi itu akan mengubah perspektif masyarakat itu menjadi seperti bahwa BLT ini adalah sumber pendapatan mereka seperti itu. Dan kemudian selain itu juga karena kurangnya peluang kerja ya. Jadi karena seperti yang kita lihat sekarang itu banyak kurang sekali peluang pekerjaan seperti itu. Dan kebanyakan masyarakat Indonesia itu meskipun ijazahnya sudah S1 misalkan, nah itu juga kalau mereka tidak mempunyai pengalaman dan kualitas seperti itu, nah itu akan sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Nah ini yang membuat mereka itu jadi malas bekerja seperti itu. Dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi ada satu sisi orang tua kewalahan karena banyak job, dia pekerjaan ditawarkan. Nah, faktor utama adalah faktor itu kapal pendidikan ya pendidikan. Misalnya orang mau punya kapal sewa ada, yang SMP tidak ada yang SMP banyak masyarakat ya. Jadi itu faktor pendidikan ya. Pendidikan. Yang kedua itu makanya kan sudah dibacakan duluan. Dibacakan dulu, makanya kayak susah berpaling arah ke lain gitu. Nah itu jadi kayak tidak mengatasi itu. Misalnya ya, sekarang masih penghujan ya. Di masa pada saat itu tidak perlu berikan, cukup mencari sawah. Ya. Nah, tapi untuk orang-orang di kota tidak bisa di jalan. Nah, oleh karena itu kita kalau menyelamatkan diri pada itu jangan sampai mungkin jadi minta-minta ya, karena kan hasilnya tidak ada berkatnya hidupnya. Yang kedua memberikan pengalaman kepada anak-anaknya itu. Anak ini berantai sebuah tikungan jalan yang tidak ada mereka pada masalah tanpa mereka pun tetap jalan. Itu masalahnya.
walaupun asal-asalnya kan beberapa orang kan di asal kesatria di Tetrawi masih awal kemudian di Sungai Andai perawatan jadi itu dari awal itu sama di bukan ada banyak lah. Sekarang apa? Sekarang tiap buah gang ada, tiap buah gang ada di situ. Nah, jadi ya kasihan terhadap kualitas manusia yang kasihan. Mereka masa bodoh. Kita teriaknya percuma juga. Hanya kita ada harapan mudah-mudahan anak buah beliau itu, anak-anak buah itu bisa dididik, kita bantu mudah-mudahan. Nah, itu komentar Bapak Hasan. Ya, ini. Ya, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Ya, mungkin gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang membuat masyarakat kita itu seperti yang Bapak Rahmat bilang tadi juga, kalau tidak semuanya ya, tapi ada sebagian masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah ya. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Ya, terima kasih. Yang ambil bantuan kan Pak kendaraan baru. Pak kendaraan baru. Yang kantor pos ya. Yang kantor pos itu mereka ambil BET ya. Kendaraan bagus-bagus. Artinya kalau ada yang gitu, itulah ketika mendatar peserta pelayanan BET, semuanya tidak ada yang miskin, semuanya tidak ada yang kaya, lebih miskin, supaya dapat anak kelurahannya, keponakan lurahnya, saudaranya itu mereka harus dapat. Jadi kita berdoa mudah-mudahan kita jangan sampai menjadi orang peminta-minta. Yang kita hadapi itu cukup ya, cukup lah. Jangan sampai terjadi peminta-minta karena dampaknya luar biasa pada bagusnya keberkatan hidup di jalan ya. Mereka menghadap domina bukan sumber ya. Ketika mobil banyak mobil masih banyak kan masyarakat itu persatu itu dibakar ya. Bakar itu kalau bakar di Jawa kan bagus itu membantu. Kalau bakar di kasih itu minta duit harus oke. Hanya alasannya apa? Ada penumpang pun masih bisa mencari mobil sendiri masih bisa. Tapi kan itu juga biasa aja. Kali dibalik marah ya, dibalik itu banyak. Jadi baru dapat hasilnya suka saya dapat tuh kalau di maka itu fenomena yang sangat nampak banyak kejadiannya. Bapak perlu diambil saya kata Bang Hajar waktu itu ngajar di satu di pulang tuh sengaja minta antarkan lawan mahasiswa ke Kebun Sari. Kebun Sari itu sampai arah Kota Raden ya. Kota Raden arah Kebun jauh dari pemukiman. Lalu memanggil mobil ya, Joko ya, untuk pulang baru. Setelah mobil menepi, datang orang dari rumah itu, buka pintu dari rumah, keluar seorang itu. Lalu berposisi pas ada mobil, ternyata di situ maklar itu coba rumah ya. Kalau kita kan ada hubungannya maklar, kita mau masuk ke dalam mobil ya, sekalinya maklar di situ sudah ada duluan. Nah, kata gedung itu kata gedungan. Cuma orang berubah dengan organisasi masyarakatnya. Nah, itu jadi jauh dari kita. Itu sekalinya rendah. Nah, silakan lanjutkan. Baik, ada lagi yang mau menambahkan atau bertanya atau menanggapi? Silakan teman-teman. Apa Pak Niko ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oh ini. Kita langsung ke chat ya, dari atas itu. Dari atas. Gempa itu dari Kabupaten Demak ya, perairan utara Jawa Tengah ya. Itu sampai ke Bima sini, terasa ya.
Inggih, kemarin sore pas kami kuliah juga. Lalu kedalamannya tidak tahu dalam antara alam-alam itu 10,6 kilometer ya. Kita tahu dengan gerak ini hampir tidak pernah terjadi sejak zaman dulu. Coba Bapak masih ingat waktu di kampung piring itu bergerak sendiri di dalam piring bergerak. Lalu masalah gerak ya, gerak gempa gerak ya. Lalu ada isu siapakah yang membuat gerak tersebut? Katanya masalah tenggiling, lucu, tenggiling itu menggoyang rumah itu ya, dibilangnya ditariknya kuat ya. Nah, itu penyebabnya tenggiling yang mau masuk rumah itu pemahaman masyarakat ya. Kalau sekarang lain, sekarang ada sumbernya, sumber gempa. Ada yang mengatakan bumi itu berada di punggung kura-kura ya. Kalau kura-kura bergerak maka bumi akan goncang ya. Nah itu isu juga tuh, ini tidak pas ya, tidak pas. Sehingga muncul sebuah lirik lagu tentang keprihatinannya yang dimotori oleh Ibet ya, dan lain-lain ya. Lagu tentang keprihatinan sosial ya. Itu jadi lalu apa sebabnya disuruh menjongkok di bawah meja ya, untuk menghindari jatuhnya kayu itu karena rumah bangunan bukan dari tahunnya itu lebih aman, rumah panggung lebih aman daripada rumah beton. Mungkin ya karena gerakan Bapak itu masih bisa ditoleransi oleh rumah itu, sementara rumah beton itu hancur memirsa masyarakatnya dengan infrastruktur dengan hancur ya. Waktu kita membuka video kemarin, video sore itu teriakan itulah kan bisa dilakukan, aneh ya, aneh. Memang kada punya bekal mau apa ibu yang kada punya ini bisa bagaimana berhamburan kalau di dalam gedung sudah keluar ya keluar, sebenarnya di luar itu jangan berhenti di rumah keluar, yang menghindari ada runtuh bangunan itu yang dia secara singkat ya bermasyarakat. Jangan panik kalau itu berarti bukan panik ya. Kemudian bagaimana menyampaikan ketika melihat juga banyak apa ya bencana bumi kayak kemarin ya, tidak ada bang bencana rob di daerah Hulu Pasang di daerah air mengalir ya, di bawah pasang dalam sampai merendam perumahan itu rob. Akhirnya orang berpikir kalau itu tiba-tiba bagaimana bangunan perabot itu jangan sampai terendam air. Ada yang biasanya membuat lantai 2 rumah ya. Itu satu cara tindakan positif itu cukup bagus ya. Dan itu jadi segala makan. Orang awam ya. Kalau orang-orang di barat yang susah bisa mahal biara ada sirenanya. Sirena di Aceh itu dibawa sirena setelah kejadian. Tapi malah rusak diambil orang, dicuri orang. Jadi kesadaran masyarakat luar biasa rendahnya. Jangan sih kita tuh kalau orang alim ulama besar itu adalah bukan musibah, bukan musibah ya. Bagi orang awam kan musibah ya. Nah, bagi orang saleh kan itu menjadi apa dalam keimanannya. Kemudian bagi ilmuwan, bagi ilmu itu fenomena alam kan. Kemudian kiparat bersih dosa. Macam-macam silakan itu dikaitkan ya. Nah, peran pendidikan itu harus dijelaskan.
sedikit-sedikit masukkan ke dalam tentang bencana alam, tentang kerusakan lingkungan, tentang banyak ya seperti itu. Gimana? Ada sumber sumber gerak itu, ada sumber gerak itu yang dari dalam, dari permukaannya, ada sebaliknya sumber masing-masing kita pelajari di situ lah. Epirogenetik, orogenetik, epirogenetik dan orogenetik. Kalau ada bencana berasal dari dalam itu ada membangun. Kalau dari luar itu ada merusak. Nggak bisa betul. Sumber bencana karena apa ya? Sumber bencana dan bumi itu ada membangun juga. Jangan dari permukaan itu merusak. Nah, ada karena dia membangun padahal rumah itu hancur ya. Membangun kondisi geologis tanah. Lipatan itu kan bangunnya. Nah, sementara yang dari luar itu sinar matahari masuk ya, sinar matahari, kebakaran, banjir itu kan dari luar ya. Seperti merusak. Itu yang muncul dalam geografi. Udah, terus aja. Nah, kita tahu dari sumber media ada apa? Ada dari segi apa ya? Orang Jawa itu sudah perbedaan yang kondisi itu. Mereka tidak meninggalkan karena subur. Ada tsunami yang paling terjadi di Aceh, ada di pantai pesisir Jawa sebelah barat ya, ada di Palu ya, di Palu yang sudah pernah terjadi. Nah, yang di Palu itu ada isu daerah akan hancur karena banyak berbuat maksiat. Daerah atau kabupaten itu hancur karena masyarakat berbuat maksiat. Itu isu yang di Palu. Nah, mungkin tidak semua itu banyak. Yang terhindar itu orang yang bagus lah. Bagus. Itu salah satu orang mau terjadi bencana. Nah, bagaimana kalau yang di Aceh? Susah dia jawabannya. Susah kan tahu yang substansinya kan tahu. Bagaimana dia di Banten? Kalau secara umum fenomena alam silakan ya bisa. Tapi bisa berkembang. Kemudian tornado bagaimana? Tapi ada cerita di daerah Bogor ya. Konon ya, jangan kan kertas anak sapi di akarnya. Anak sapi itu di akarnya oleh tornado, ada angin berputar di akarnya sampai dilepas saat. Sampai dilepas sampai ia tidak punya kekuatan angin lagi lalu jatuh ke bawah. Itu diisukan betulkan mas terjadi katanya daripada kuat jadi kalau yang suhu hancur bisa di rumah kita. Bagaimana penyelamatkan? Kalau kita sedang berjalan, dianjurkan masuk ke dalam kolong tanah, terus karet dalam lebih aman gitu, lebih aman. Nah, kalau di rumah perumahan itu kalau itu di dalam tanah di rumah jadi kayak dibuat ruangan penyelamatan diri itu terjadi tahun 60-an ya, tahun 60 ke bawah ya. Orang tua bercerita gitu, kenapa tanah di sini ada tanah lain. Tanah itu pernah digali untuk menyelamatkan diri. Nah, akhirnya takut kalau pencurian macamnya. Anak istri diungsikan ke kota ya. Tinggal bapaknya di daerah kampung dan di kenapa anak diungsikan karena gerombolan itu takut dengan orang banyak. Gerombolan 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 bukan guru yang orang mengajar waktu itu. Nah, kemudian sampai aman baru kembali. Ada satu cerita ya, Idham Hati Amda ya, begitu mau pulang dari Banyumas ke Amda, pakai mobil ya, pakai mobil sedan ya, kalau dengan keluarga ya.
Padahal sudah diperingatkan Pak Kiai, guru, kalau sampai muntah esok aja siang, kadang mau tetap buang mau dijual. Sampai di kandangan ya, sebetulnya dihadap oleh gerombolan. Lalu mau apa mau menguras doaan di dalam berita dia. Kemudian kenapa sih anaknya si Pak Ijamat mau anaknya menyuruh parknya ya. Indra ya, Indra ya. Dia siapa dia abahnya lah, Indra. Lalu kata-kata Indra itu didengar oleh gerombolan itu, gerombolan itu apa gerombolan mendekat. Oh, hitam kabat ya. Salah satu dari gerombolan itu ada namanya Ibad atau Badri atau apa itu pernah sama-sama dikurung di sel di kanal sama dia jadi sama penjara lah. Oh, hitam kabat iya ya. Nah, gitu. So, itu aman disuruh barang disuruh masuk kembali ke dalam mobil itu aman tidak muntah gulik itu suaranya karena suara idaman kayak suara ibu tadi aman ya. Itu yang beruntung, yang tidak beruntung banyak kan. Di korban dari gereja siangnya kan dampak malah bergereja. Kemudian kacau makanan massal wabah juga. Nah, di sekolah sangat rentan ya akan penjualan kurang sehat ya berposisi untuk membuat keracunan kecil ya. Kemudian COVID sebelum kejadian bahaya itu membuat wabah kolera, kemudian cacar kolera seorang mutabir ya, cacar, dia ada satu lagi ya, kusta dan cacar itu bisa membawa maut ya, meninggal. Ya kolera itu bisa membawa maut dengan hitungan beberapa jam ya. Lalu oleh masyarakat itu masyarakat itu kayak caranya menghindari wabah itu ya, bukan medis ya tapi masyarakat. Lalu digunakan pendekatan keagamaan ya. Di kampung ya, di kampung ada pengarah suara, ya. ada beca yang membawa suara, lalu dapatnya dibangunkan ya. Oleh orang tua dibangun atau ada acara di luar. Bakal apa ke rumah ke. Oh, ternyata ia berjalan dari kampung ke kampung ya. Kampung itu menyambut kampung situ begitu ya. Estafet. Nah, baru masih ya waktu yang dibaca apa? Yang baca Allah ya salam dari ibn Abadah itu burdah ya. Burdah bisa belagu sampai di dalam bicara burdah. Burdah itu dia akan membuat tolak bala atau menghindari dari penyakit ya. Bagus itu pendekatan ke agama. Karena pendekatan medis kan dan itu pikir karena malam habis isya itu baru selesai Islam ibadah. Kemudian subuh terdengar nenek meninggal sakit apa loh? Kolera sama terus kolera kolera sampai meninggal. Kalau sekarang kan tidak ada kasih karena ada oralit ya. Ada oralit garam tambah gula sedikit yang dulu kan kepikiran itu kalau kepikiran kalau sekarang kolera dia ringan. Lalu ditambah lagi transportasi ada di kampung kan, dari kampung. Jadi kalau saya itu membiarkan pas sekarang ya. Pernah kejadian waktu Mama Rina ya, Mama Aceh itu melahirkan tapi tidak normal. Anaknya lahir tapi yang tabungnya tidak keluar. Bisa. Lalu ada utusan dari rumah sakit Kandangan, kalau sakit minta ambulan ya. Kalau sakit ambulan bergerak menjemput pasiennya. Sampai di tengah jalan dicekik lagi ambulannya karena orang sudah meninggal. Doang ambulan. Ya, tidak ada pertolongan sama sekali. Itu kejadian waktu itu ya. Tidak ada pertolongan sama sekali. Nah, ini lanjut. Baik. Terima kasih atas penjelasan Prof. Zaini. Adakah tambahan atau tanggapan yang lain dari teman-teman? Atau sudah cukup?
Kelompok kami cukup, Bu Guru. Oh iya. Untuk kelompok kami juga gimana Diva sama Bunga, cukup? Oke. Nanti dulu, nunggu. Ada lagi? Sepertinya dari kelompok kami dan kelompoknya Bu Linda dan Pak Rahmat cukup Pak, dan teman-teman yang lain saya rasa juga tidak ada tambahan. Teknologi dan lingkungan, silakan. Teknologi dan lingkungannya. Teknologi dapat memperbaiki lingkungan, sebaiknya teknologi juga berpotensi merusak lingkungan. Contohnya apa, Pak? Silakan yang lain. Silakan untuk yang teknologi dan lingkungan. Teknologi dapat memperbaiki lingkungan, teknologi juga dapat berpotensi merusak lingkungan. Silakan untuk ditanggapi teman-teman. Baik, saya akan mencoba menjawab untuk pertanyaan Bapak. Di mana teknologi itu memiliki dua sisi yang berbeda, jadi dalam hal dampaknya terhadap lingkungan, jadi dapat memperbaiki lingkungan, namun juga dapat merusak lingkungan. Ya, untuk yang merusak lingkungan itu seperti yang kita tahu ya, bahwa penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan itu akan menimbulkan banyak permasalahan lingkungan. Seperti yang pertama itu polusi industri ya, dari pabrik, dan penggunaan teknologi di pabrik ini kemudian akan menghasilkan polusi yang akan membahayakan bagi kesehatan maupun bagi dampak lingkungannya pada bumi. Seperti itu, seperti pemanasan global, efek rumah kaca dan sebagainya. Kemudian teknologi dalam pembangunan yang berlebihan. Nah, itu juga dapat merusak lingkungan. Karena untuk teknologi konstruksi ini dapat memungkinkan untuk pembangunan yang skala besar ini dapat merusak habitat dari satwa maupun flora dan fauna alami dari daerah tersebut. Nah, kemudian untuk produk teknologi berupa sampah dari sampah elektronik ya. Jadi untuk teknologi elektronik yang cepat usang. Nah, ini penggunaannya itu mungkin memudahkan kita dalam menggunakannya, tetapi ketika elektronik atau bahan-bahan elektronik tersebut itu sudah tidak terpakai lagi, itu akan menjadi sampah elektronik yang akan sulit didaur ulang. Ya, itu akan menjadi sampah elektronik seperti itu. Dan ini akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan kemudian sampah organik ya. Sampah organik ya, plastik, besi dan lain-lain itu belum saja dipakai malah tidak kita ya. Penggunaan kembali ya, kembali reuse ya, didaur ulang, recycle dan dikurangi pemain atau reduce. Itu salah satu usaha gitu ya. Tapi kayaknya sampah itu makin bertambah setiap saat, tidak kurang. Penggunaan plastik yang banyak itu ya. Kita tuh selalu bekerja dengan sampah ini, kerja karena pelanggan itu akan dimanjakan dengan kemasan. Misalnya ada kemasan untuk sambal kecil, plastik ya. Ada kemasan untuk masin tisu ya, tisu. Ada kemasan untuk wadahnya udah kotaknya. Semuanya banyak banget memproduksi bahan-bahan organik. Sementara program untuk menghilangkan itu sangat terbatas. Kalau hari kita tuh makin hari makin dijajah oleh lingkungan yang sehat yang ada di sampingnya. Lalu gerakan non plastik silakan, gerakan non plastik karena akhirnya kada boleh pakai plastik ke pasar. Apa mah tidak boleh jual plastik, kada boleh membeli plastik itu juga. Itu sudah juga dilakukan pada jalan. Karena produksi plastik sangat banyak begitu, sangat beragam dan sangat banyak. Silakan.
Ya, ini Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, itu tadi teknologi-teknologi yang merusak lingkungan. Jadi untuk teknologi yang dapat memperbaiki lingkungan seperti yang sudah kelompok kami jelaskan tadi, itu ada beberapa penggunaan energi-energi alternatif yang dapat menggantikan teknologi-teknologi yang tidak ramah lingkungan tersebut. Yang tujuannya ya untuk harapannya itu dapat mengurangi dampak-dampak lingkungan seperti recycle, reuse, dan 3R itu ya, seperti itu. Ya mungkin itu dari saya. Untuk Bapak Rahmat, apakah ada tambahan? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit Hmm. untuk teknologi yang dapat memperbaiki lingkungan yang berkaitan dengan energi itu kita menggunakan contohnya kincir angin gitu untuk sedikit demi sedikit menggantikan energi fosil gitu. Kemudian yang tadi biogas dari kotoran hewan, ampas tahu dan sebagainya. Kemudian biodiesel, kemudian solar panel. Kemudian sekarang itu kemarin saya baru pulang kampung itu ketemu di jalan ada yang pakai mobil listrik gitu. Hmm. Kemudian yang merusak lingkungan apa ya? Contohnya ya kendaraan bermotor. Bahkan kita sekarang di rumah itu pakai lampu LED. Lampu LED itu kan memang kampanyenya menghemat energi gitu. Tapi kalau kita makainya tetap 24 jam ya sama aja gitu. Jadi penggunaan lampu LED yang berlebihan itu juga bisa mengurusak lingkungan. Lalu Kemudian menggunakan kalau untuk apakah ada doang ketika banyak mobil listrik dan sepeda listrik ya sementara yang menggunakan bahan di fosil kan sudah cukup banyak juga ya. Apakah munculnya kendaraan listrik akan membantu menghemat energi kendaraan listrik dan kendaraan sepeda listrik yang digunakan? Apakah bisa membantu pengurangan energi fosil? Ya, ya, benar. Ambilnya ada kendaraan listrik yang ada yang dulu kayak Vespa ada sepeda. Apakah biaya listrik itu akan tidak melonjak bagi masyarakat? Karena energi listrik anti sejahtera ya. Apakah tidak lebih murah, tidak lebih mahal? Saya bisa jawab kan? Izin berkomentar mungkin terkait dengan ini. Karena kebetulan kendaraan dinas istri saya juga sepeda listrik untuk ke pasar dan mengantarkan. Jadi kalau kaitannya sama lebih hemat atau enggak, kalau dari pemakaian 1,5 tahun ini sih, kalau dibandingkan dengan bensin, pengeluaran untuk listrik dibandingkan dengan bensinnya jauh lebih hemat. Karena harga listrik di kita juga masih murah kan. 1 kWh-nya cuma 1.500-an rupiah gitu. Paling ngisi sepeda listrik sampai penuh ini paling nggak 4-5 jam. Bisa digunakan 3-4 hari, jadi paling sekitar 2 kali aja dalam seminggu untuk ngisi itu. Jadi kalau pertanyaannya dari sisi hukum apakah penggunaan kendaraan listrik pakai SIM, masuk izin? Karena tidak boleh keluar ujian nasional. Kayak berjalan bisa di kabupaten. Apakah itu apakah ditutup musim SIM itu? Dia yang beberapa itu karena dari situ tidak boleh ke jalan raya. Ya. betul Pak, ada watt tertentu yang dispesifikasikan sebagai sepeda listrik memang tidak boleh ke jalan raya karena memang tidak ada BPKB dan STNK-nya. Tapi kalau yang motor listrik ya boleh ke jalan raya karena memang sudah memenuhi standar itu. Ada kelas-kelasnya. Betul Pak, biasanya dari wattnya, berapa daya motornya. Saya kira yang harus pakai surat izin, apa namanya, sudah dirintis belum di masyarakat? Mohon maaf Pak, apa tadi?
surat izin mengemudi kendaraan listrik kan ada. SIM-nya SIM biasa aja, Pak. So, SIM C biasa kalau sepeda motor. boleh lah. SIM A kalau mobil listrik sama. Ya. Di tetangga itu ada mereka beli Vespa apaan? Bukan Vespa itu ada kendaraan listrik. Gitu lah. Kendaraan listrik. Lalu harganya itu 12,5 juta ya. 12,5 juta. Lalu karena ia yang menjual baru duit, maka dijualnya lagi seharga ada setengah. Masih baru ya, masih baru. Itu saya kira kayak Vespa betulnya. Bukan kayak mesinnya. Jadi apa itu pakai sen itu juga. Harus pakai sen. Enggak, Pak. Kalau yang hitungannya motor yang kayak Vespa gitu, biasanya Uinfly T3 itu udah bisa memang pakai pakai plat motor gitu. Jadi memang udah legal dibawa ke jalan raya. Nah sekarang ada saya katakan ya. Dulu memperpanjang saya karena usia umur kepala 6 gitu ya, gitu kan. Tiap besok udah dari bapak kan sudah umur 10 tahun, ampun. Dibujuk ya katanya mau membeli satu kendaraan. Masalah berikutnya adalah di bulan Juni ini habis masa berapa bulan ini tahun. Bapak akan memperpanjang. Apakah usia anak berapa itu masih diizinkan? Kalau ada diizinkan kan boleh pakai kendaraan ya. Tapi saya mau memakai kendaraan listrik, jangan kendaraan listrik. sama sama. Harapannya sampai hari mudah-mudahan polisi itu tetap mau membuat walaupun dari kendaraan adalah kendaraan listrik, bukan kendaraan kereta itu tidak. Nah, itu masih satu payung hukum yang harus ada. Tapi bagus ada pencerahan dari Pak Kedua ya, dari pengadilan itu mana yang tidak diperbolehkan, mana yang diperbolehkan. Ada penyerahan karena tidak punya apa-apa jadi tahun seorang mau saya itu tidak ada suara yang petanda ya bagaimana klakson ya klakson itu kalau dilengkapi ada lagi udah Inggih, Prof. Mohon maaf karena waktunya ya, habis ya. Selesai nggih ini. Habis ya. Ini kualat itu di Perancis tuh atau di ada upacara menghambur tomat ya. Apa tomat itu kayak lautan merah loh. Padahal tomat itu kan barang makanan ya. Apakah itu ada kualat ya? Ada kualat itu satu ya. Oleh yang kita orang berdalam singkong banyak lalu baku untuk alkohol ya. Untuk membuat wadai tidak ya. Jadi itu ada etika ya sebenarnya. Apakah bahan pangan itu bisa dijadikan bahan energi pangan ya? Sementara kita kita memakan hari-hari singkong hari-hari ya. Singkong itu digunakan untuk bahan bakar ya. Itu bayar doang aja lah. Kalau kita akhiri hari ini kan ada kuliah lagi ya. Silakan ditutup ya. Tinggi, terima kasih atas penjelasan dari Prof. Zaini dan partisipasi teman-teman semua. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Apabila saya dalam moderator pagi ini banyak salah, banyak hilaf, saya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sudah nggak ada ya? Terima kasih. Ya, sudah.